Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 6 jebakan catur di pembukaan London System, teman-teman. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum mensubscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, teman-teman, langsung saja kita masuk di jebakan yang pertama, di mana pembukaan London System tersebut itu diawali dari D4 dan D5 dan gajah F4. Nah, teman-teman, inilah yang dinamakan London System. Kuda F6 dan E3, C5 dan C3. Dan di poin seperti ini, teman-teman, bangunan pion dari putih itu sangat bagus sekali dan sangat kuat, teman-teman. Dan E6 dan kuda ke F3, kuda ke C6 dan kuda B ke D2 dan gajah ke D6 dan gajah G3 mundur dan rekan pendek. Dan gajah ke D3 langsung mengancam pion lemah di petak H7, teman-teman. Dan menteri E7. Dan di sini ada kuda ke E5. Mengajak pertukaran kuda. Dan kuda ke D7 menambah dobrak lagi buat pertukaran kuda, teman-teman. Dan kuda pul kuda, gajah pul kuda. Dan gajah pul gajah, menteri pul gajah, dan pion pukul pion mengancam menteri dan menteri pukul pion. Dan di sini, teman-teman, ada langkah yang bagus buat putih dengan gajah pukul pion, skak dan raja pukul gajah dan menteri ke H5, skak, raja G8, maka kuda ke E4. Nah, teman-teman, di seperti ini pion di petak D5 itu tidak dapat memukul kuda, teman-teman, dikarenakan sedang dipin oleh menteri. Dan apabila hitam nekat buat pion pukul kuda, maka menterinya jatuh, teman-teman. Dan menteri E7. Dan di seperti ini, teman-teman, tetap di jalur yang utama kuda ke G5. Dan ini adalah ancaman skakmat. Apabila benteng F ke E8, maka di sini ada menteri H7 skak, raja F8 dan menteri ke H8 skakmat, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-16. Nah, teman-teman, di poin seperti ini apabila dijawab dengan menteri pul kuda, maka menteri pul menteri. Dan di poin seperti ini putih sudah unggul kualitas perwira menteri, teman-teman. Nah, oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-15, teman-teman. Nah, teman-teman, di poin seperti ini saya sudah menyiapkan dua jawaban lainnya, di mana yang pertama yaitu adalah G6, dan ini memang langkah yang bagus dikarenakan di sini ada kuda pul menteri dan pion pul menteri dan kuda pul gajah juga mengancam benteng F ke C8 dan kuda ke F6 skak dan raja F8 dan kuda pul pion. Nah, teman-teman, di poin seperti ini mungkin hitam cuma kalah 2 pion, tetapi itu sudah cukuplah buat mengunci kemenangan putih, teman-teman. Nah, oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-15. Nah, teman-teman, di poin seperti ini apabila dijawab dengan menteri C4, maka di sini ada kuda ke G5. Jelas ini juga ada ancaman skakmat benteng F ke D8, maka menteri pukul pion skak, raja H8 dan menteri H5 skak, raja G8 dan maka benteng ke D1. Langsung mengancam pion di petak D5, teman-teman. Dan E5 dan di sini ada menteri ke F7 skak, raja ke H8 dan E4. Nah, teman-teman, di poin seperti ini pion di petak D5 itu tidak dapat memukul pion E4, teman-teman, dikarenakan sedang dipin oleh menteri. Apabila masih nekat pion pukul pion, maka menterinya jatuh, teman-teman. Dan menteri ke B5 untuk mengancam pion dan menteri H5 skak, raja G8 dan benteng pukul pion dan jelas mengancam menteri. Dan di poin seperti ini apabila menteri pukul pion, maka menteri H7 skak dan raja ke F8, maka menteri H8 skak, raja ke E7 dan menteri pukul pion skak dan
jalan satu-satunya cuma menteri ke E8 dan menteri F7 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang kedua. Nah teman-teman, di jebakan yang kedua ini di mana D4, D5 dan gajah F4, kuda ke F6 dan E3, C5 dan C3 dan kuda ke C6. Dan jelas di posisi seperti ini sama seperti tadi, posisi pion dari putih itu sangat kuat. Dan kuda ke D2 dan E6 dan kuda G ke F3, gajah D6 dan gajah G3 dan rokade pendek dan gajah ke D3, jelas langsung mengancam pion lemah di petak H7 teman-teman. Dan B6 untuk memperkuat pion juga dan sekaligus buat persiapan perkembangan perwira gajah terang teman-teman. Dan E4 langsung mengajak pertukaran pion dan sekaligus ini ada ancaman juga pion E5 akan mengancam gajah sekaligus kuda. Dan di posisi seperti ini pion pukul pion, maka kuda pukul pion dan kuda pukul kuda dan gajah pukul kuda dan sekaligus mengancam kuda teman-teman. Gajah ke B7 untuk melindungi kuda dan di sini ada pion pukul pion dan sekaligus ini juga mengancam gajah teman-teman. Dan apabila gajah pukul pion, maka di sini menteri ke A4 mengancam kuda 2 kali. Dan menteri ke C8 dan ini adalah langkah blunder di mana di posisi seperti ini gajah pukul pion, skak pengorbanan perwira dan raja pukul gajah, maka menteri ke H4 skak, raja G8 dan kuda ke G5, maka di sini beteng ke D8, maka menteri H7 skak, raja F8 dan menteri H8 skak, raja E7, maka menteri pukul pion dan ini jelas ada ancaman skakmat teman-teman. Dan beteng F8 dan rokade panjang teman-teman. Nah teman-teman, di posisi seperti ini lihat semua perwira dari putih itu sudah siap untuk menyerang di pertahanan raja hitam teman-teman. Dan dilanjutkan kuda ke B4. Nah teman-teman, kuda B4 ini adalah kuda yang sangat beracun. Dan apabila kita menerima dengan pion pukul kuda, maka gajah ke D4 jelas menteri kita akan jatuh teman-teman. Nah oke, di posisi seperti ini, maka dari itu kita tidak menerima pengorbanan ini. Di mana beteng HKE1 terlebih dahulu dan gajah D5 dan di sini ada A3 mengancam kuda dan A5. Jelas teman-teman, di posisi seperti ini hitam juga akan mengeluarkan satu betengnya buat menguasai jalur di blok A. Dan maka dari itu dan kuda pukul pion dan gajah pukul kuda dan F4 dan kuda ke C6 dan F5 dan beteng A7 dan pion pukul gajah dan beteng ke C7 dan pion pukul pion skak, gajah E3 skak dan beteng pukul gajah skak dan kuda ke E5 dan beteng pukul kuda skak, menteri ke E6, maka gajah H4 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-21. Nah teman-teman, di posisi seperti ini apabila dijawab dengan kuda pukul pion skak, maka raja B1 dan kuda pukul pion skak juga dan pion pukul kuda dan gajah pukul pion, kuda pukul pion. Dan di posisi seperti ini gajah ke D6 untuk menutup jalur beteng dan kuda ke C5 skak. Dan jelas di posisi seperti ini raja ke D8 dan menteri pukul beteng skak. Nah teman-teman, gajah itu sedang dipin oleh beteng teman-teman. Dan raja C7, maka menteri pukul gajah skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang kedua. Sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga. Nah teman-teman, di jebakan yang ketiga ini di mana ke D4, D5 dan gajah F4 dan kuda ke F6, kuda F3 dan C5, E3 dan kuda ke C6 dan kuda B ke D2
dan gajah G4 langsung mengepin kuda, dan di posisi seperti ini teman-teman ada C3 dan E6, menteri ke-4 untuk membebaskan diri dari pin teman-teman, dan gajah ke D6, dan ini adalah langkah blunder di mana di posisi seperti ini gajah ke-6. Nah teman-teman, di posisi seperti ini apabila hitam menerima dengan pion pul gajah, maka menteri pul kuda skak dan raja E7, maka di sini ada menteri B7 skak. Dan di posisi seperti ini teman-teman, mau tidak mau menteri D7 menutup, dan gajah pul gajah skak, dan raja pul gajah, dan menteri pul pion skak, raja E7, kuda ke E5 juga mengancam menteri sekaligus gajah, dan menteri C8 langsung mengajak pengaduan menteri, dan di sini menteri A3. Nah teman-teman, di posisi seperti ini menteri putih itu masih ada tekanan buat raja teman-teman. Nah oke, sekarang kita kembali lagi di langkah yang ke-9 teman-teman. Nah teman-teman, di posisi seperti ini apabila dijawab dengan gajah pul gajah misalnya dan gajah pukul pion, nah teman-teman ini jelas mengancam kuda sekaligus beteng. Dan rokade pendek dan gajah pul kuda, dan ini masih sama, masih mengancam beteng sekaligus gajah teman-teman. Gajah D6 menyelamatkan diri, maka gajah pul pion masih mengancam gajah serta beteng, dan gajah pul pion, dan barulah gajah pul beteng teman-teman. Nah teman-teman, di posisi seperti ini putih sudah unggul kualitas perwira beteng teman-teman. Nah oke, sekarang kita masuk di jebakan yang keempat. Nah teman-teman, di jebakan yang keempat ini di mana D4, D5, kuda F3, kuda ke F6, gajah F4, dan C5, E3, dan kuda ke C6, dan kuda B ke D2, dan gajah F5, dan pion pukul pion, dan E6, dan kuda ke D4 mengancam kuda sekaligus gajah, dan gajah ke G6, dan di posisi seperti ini teman-teman gajah B5 langsung menyerang kuda 2 kali. Apabila beteng ke C8, kuda pukul kuda, dan pion pukul kuda, dan gajah A6 mengancam beteng teman-teman. Nah di posisi seperti ini semua petak sudah dikuasai oleh gajah putih teman-teman, dan beteng A8 dan gajah B7, dan jelas ini mengancam beteng sekaligus pion, dan beteng ke B8, dan di sini ada gajah pukul beteng. Dan di posisi seperti ini teman-teman, putih juga diunggulkan kualitas perwira. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-7. Nah teman-teman, di posisi seperti ini apabila dijawab dengan gajah pukul pion, maka kuda pukul gajah dan pion pukul kuda. Nah teman-teman, di posisi seperti ini perwira dari putih itu sangat leluasa, dan juga pion hitam sudah terpecah teman-teman. Nah oke, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-5. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-5 ini di mana D4, D5, kuda F3, kuda ke F6, gajah F4, E6, E3, dan gajah D6, dan gajah G3, rokade pendek, gajah D3, dan C5, C3, dan kuda ke C6, kuda B ke D2, dan beteng E8, kuda ke E5, maka menteri C7. Dan di posisi seperti ini teman-teman, F4 juga langsung memperkuat di pertahanan kuda ataupun pion tengah juga, dan kuda ke D7 jelas di sini sudah menyiapkan buat mengusir kuda teman-teman. Dan di posisi seperti ini teman-teman, kalian bisa langsung melakukan gajah pukul pion skak. Dan apabila raja pukul gajah, maka menteri H5 skak juga mengancam pion di petak F7 teman-teman. Raja G8, maka menteri pukul pion skak juga sekaligus mengancam beteng. Menteri H7, maka menteri pukul beteng.
Nah teman-teman, di pos seperti ini putih juga sudah unggul 1 perwira. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-8 teman-teman. Nah teman-teman, di langkah yang ke-8 ini apabila menteri E7 untuk mensupport pion buat mendobrak di pion pusat, dan kuda ke E5, kuda ke D7, dan kuda pul kuda, dan gajah pul kuda, dan gajah pul gajah, dan menteri pul gajah, dan pion pul menteri, maka menteri pul pion, dan gajah pul pion. Skak hasilnya akan sama seperti tadi, raja pul gajah, dan menteri H5 skak, dan raja G8, maka kuda ke E4. Nah teman-teman, hasilnya akan seperti di jebakan yang pertama tadi teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang terakhir. Nah teman-teman, di jebakan yang terakhir ini ataupun yang ke-6, di mana D4, D5, dan gajah F4, dan H5. Nah teman-teman, sekarang kita itu memegang bidak hitam ya, dan E3, dan E5, langsung mengajak pertukaran pion ataupun mengorbankan pion kita, dan gajah pukul pion, maka F6 mengancam gajah, dan gajah F4, dan G5 juga mengancam gajah, gajah H3, maka H4. Di posisi seperti ini teman-teman, gajah putih sedang terjebak, dan mau tidak mau gajah pukul pion dan pion pukul gajah. Nah di posisi seperti ini hitam sudah unggul 1 perwira. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan jika kalian ada request lainnya, silahkan kalian tulis saja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.